alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jemaah pengajian Maghrib Isya yang sama-sama berbahagia, alhamdulillah kita kembali melanjutkan kajian kita, kajian rutin pada tadabbur ayat-ayat pilihan setiap Selasa malam Rabu, yang beberapa kali pertemuan kita membahas beberapa ayat-ayat pilihan dari surah An-Nur. Kita memulai dari ayat yang ke-35 yang kita beri tema Allah pemilik cahaya dan petunjuk. Kemudian kita pindah pada ayat yang ke-36 pada pembahasan pekan lalu, di mana cahaya itu kita bisa temukan ketika Allah berbicara pada ayat yang ke-35 tentang cahaya dan petunjuk itu. Maka ayat yang ke-36 mengisyaratkan bahwa di rumah-rumah Allah kita temukan cahaya tersebut. Pada malam ini jemaah sekalian, kita akan pindah pada ayat yang ke-37, yang setiap ayat ini masing-masing kita beri tema atau judul. Tema kita pada malam ini di ayat yang ke-37, laki-laki yang tidak dilalaikan oleh hiruk-pikuknya dunia. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh hiruk-pikuknya dunia. Baik, kebiasaan baik kita pada pertemuan sebelumnya, kita memberikan kesempatan kepada jamaah untuk membacakan setiap ayat dan kajian kita pada setiap pertemuan dengan terjemahannya. Kalau ada di antara jamaah yang menawarkan diri, silakan. Iya, silakan. Ayat yang ke-37 dari surah An-Nur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rijalun la tulhihim tijaratun wa la yab'un 'an Rijalun la tulhihim tijaratun wa la bay'un 'an dzikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Bisa diulang lagi satu kali, sekali lagi.
biar tambah mantap, lancar. Rijalun la tulhihim tijaratun wa la bay'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Ya, bisa dilanjutkan dengan terjemahannya. Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah. Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang hari kiamat. Baik, alhamdulillah. Yang ketiga kalinya, biar ayat ini lebih mantap lagi, mari jemaah sekalian mengikuti saya untuk kita membacakan ayat ini, insyaallah. Yang ada mushaf atau ada aplikasinya di HP-nya silakan dibuka, ya. Yang tidak ada, ya dengarkan baik-baik kemudian diikuti. Kita mulai dari isti'adzah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rijalun la tulhihim tijarah wa la bay'un an dzikrillah. Wa iqamis salati wa ita'iz zakah. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Satu kali lagi. Rijalun la tulhihim tijarah wa la bay'un an dzikrillah. Wa iqamis salati wa ita'iz zakah. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Rijalun la tulhihim tijarah. Orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan. Wala bay'un, dan tidak pula dilalaikan oleh jual beli.
yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan tidak pula dilalaikan oleh jual beli. An dzikrillah, untuk mengingat Allah. Wa iqamis salati wa ita'iz zakat, dan untuk mendirikan salat dan menunaikan zakat. Orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan, bisnis, dan tidak pula dilalaikan oleh jual beli, transaksi, an dzikrillah, untuk tetap mengingat Allah. Wa iqamis salati wa ita'iz zakat, dan untuk tetap mendirikan salat dan menunaikan zakat. Yakhafuna yawman, mereka itu adalah orang-orang yang mengkhawatirkan suatu hari. Ya, mungkin saya terjemahan bebas ya. Yakhafuna yawman, mereka itulah orang-orang yang mengkhawatirkan suatu hari tataqallabu fihi al-qulub wal absar, akan terjadi kegoncangan pada hati-hati mereka dan penglihatan mereka. Yang pertama, kata-kata rijal itu sebenarnya arti letterleknya laki-laki. Dari sisi jenis kelamin itu laki-laki, rijal. Bentuk jamaknya adalah rajul. Jadi rajul itu satu laki-laki, rijal itu bentuk jamak banyak laki-laki. Dan lawannya adalah an-nisa. Lawannya adalah an-nisa, kaum perempuan. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki secara umum itu adalah pemimpin terhadap perempuan. Dan kata-kata rijal di sini bukan menunjukkan penekanan jenis kelamin, bukan menunjukkan penekanan jenis kelamin. Akan tetapi kata-kata rijal menunjukkan sebuah bentuk ketangguhan. Tangguh itu kuat. Tangguh itu kuat, perkasa, apalagi kira-kira sinonimnya. Nah, ada rasa bahasa itu di sebahagian bahasa selain orang Arab. Kalau dalam bahasa Arab, rijal itu menunjukkan ketangguhan, maka dalam bahasa lain itu juga ada rasa bahasa seperti itu yang menunjukkan ketangguhan, kekuatan, kehebatan. Iya, umpamanya kalau kita mengambil, ya saya ambil contoh dalam bahasa Bugis, ya karena itu rasa bahasa yang paling membekas, ya. Kebetulan suku Bugis. Dari jenis kelamin laki-laki itu, kalau dalam bahasa Bugisnya itu orwani artinya laki-laki dari jenis kelamin. Kata-kata orwani ini juga bisa menjadi simbol ketangguhan, kekuatan, keperkasaan.
Umpamanya kalau kita mengatakan ornamento anak Natawi, ya, ornamento anak Natawi, itu bukan menunjukkan penekanan jenis kelamin. Itu bukan menunjukkan penekanan jenis kelamin. Maka ketika Allah mengatakan rijal, ini tentu memasukkan seluruh jenis kelamin, termasuk juga di dalamnya adalah kaum perempuan. Karena tidak mungkin maksudnya kaum laki-laki secara jenis kelamin yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli. Kalau maksudnya dari jenis kelamin, penekanannya kata-kata rijal di sini, berarti dapat dipahami kalau perempuan yang dilalaikan oleh yang dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, itu tidak apa-apa. Ya. Jadi kalau ada kaum perempuan, kaum hawa, ya, dia tidak sholat, dia tidak berzikir kepada Allah, gara-gara sibuknya berbisnis, tidak bisa dijadikan ayat ini sebagai dalil bahwa memang tidak ada ayatnya yang menekankan bagi perempuan untuk tidak dilalaikan oleh oleh gara-gara berbisnis dan jual beli. Akan tetapi maksudnya siapa saja yang menunjukkan ketangguhan. Kenapa digunakan kata-kata rijal di sini jemaah sekalian? Yang bukan penekanannya jenis kelamin, akan tetapi menunjukkan sebuah ketangguhan, kekuatan, keistiqomahan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengambil contoh tijarah, yaitu usaha secara umum atau bisnis secara umum atau jual beli? Karena ini adalah di antara jenis usaha yang memang kebanyakan orang yang melakoninya. Kebanyakan orang yang melakoninya. Iya, kita umpamanya kalau mengambil sampel yang dalam arti transaksi betul ya, yang mana lebih banyak sebenarnya orang yang jual beli melakukan kegiatan transaksi dibandingkan dengan umpamanya PNS, pasti lebih banyak yang berprofesi sebagai pengusaha. Ya terserah, yang penting bahwa intinya adalah orang yang bertransaksi. Intinya adalah orang yang bertransaksi. Nah, itu menunjukkan bahwasanya jemaah sekalian, usaha yang sifatnya transaksi ini memang salah satu di antara contoh ujian berat dalam kaitannya dengan kewajiban kita dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang namanya tijarah dan bai itu sesuatu yang bisa dikatakan menarik untuk seluruh kalangan. Menarik untuk seluruh kalangan. Nah, untuk menghadapi ujian itu jemaah sekalian, itu membutuhkan ketangguhan, membutuhkan kekuatan, membutuhkan prinsip, membutuhkan keistiqomahan. Artinya kita bisa lihat di dalam Al-Qur'anul Karim, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dharul bay'. Coba perhatikan ayat ini dalam surah Al-Jumu'ah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu telah diseru, dipanggil untuk mendirikan sholat Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegera untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah sebutkan setelah itu? Wadarul bai', dan tinggalkanlah jual beli.
Tinggalkanlah jual beli. Nah, coba kita yang pelaku bisnis, Pak. Di mana letak daya tariknya itu para pelaku bisnis, terutama yang bergerak di bidang jual beli transaksi. Kita biasa melihat mungkin ada orang yang begitu sibuk melayani pelanggannya, Pak. Begitu sibuk melayani pelanggannya. Saking sibuknya melayani pelanggannya, dia tidak tahu ya yang mana mesti dikembalikan uangnya. Dan kita tanya, Pak, uang berapa mantap? Ya. Itu kelihatan dia sibuk dan melelahkan, tapi justru disitulah puncak kebahagiaan seorang penjual. Justru kalau ada pemilik toko yang dulu saja mengantuk gara-gara tidak ada pembeli, justru dia bersedih, Pak. Justru dia bersedih, ya. Tapi ketika banyak pembeli yang datang, ya, yang antri, ada itu palu basah di jalan apa itu? Serigala, ya. Masya Allah, itu biasa apa? Saking penuhnya itu pelanggannya itu, Pak. Biasa itu antri orang di belakangnya, jadi di depannya makan, ya. Itu sudah ada di belakang antri bersok-sok, ya bisa sampai 3 orang. Ya, dia tunggu itu orang, ya selesai makan baru berdiri. Itu bagi pemilik usaha itu bahagia sekali itu, Masya Allah, pelanggan saya luar biasa, ya. Tapi kalau ada toko ya yang redup-redup saja, tidak apa. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan contoh wadarul baik, tinggalkan itu jual beli. Karena tidak mudah kita memutuskan kegiatan yang seperti itu, apalagi di saat puncak-puncaknya kita sibuk melayani daripada pelanggan kita. Nah, ketika ada orang yang mampu untuk memberhentikan kegiatannya itu, kemudian menghadiri daripada apa yang diserukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu masuk kategori rijal. Itu masuk dalam kategori rijal. Kalau dalam bahasa Bugis, orani. Dia laki-laki. Ya. Kalau gelaran Sultan Hasanuddin, kita bilang ayam jantan dari timur. Ayam jantan dari timur itu menunjukkan orani. Rewako, itu makna-makna daripada rijal. Ya, jadi saya menyisipkan ini makna-makna yang saya pahami daripada makna-makna kearifan lokal yang memudahkan kita untuk bisa mencerna daripada setiap ungkapan-ungkapan yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian selanjutnya dikatakan di sini, jamaah sekalian, yusabbihu fiha Allah rijal. Jadi laki-laki di sini ada makna yang tersirat di situ. Maksudnya ada laki-laki yang senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ayyu rijal, laki-laki yang bagaimana model ini? Laki-laki yang bagaimana itu ayyu rijal? Bukan laki-laki yang ada kaitannya dengan jenis kelamin. Kita tidak berbicara tentang jenis kelamin di sini. Laisu mimman yuhsinu ala rabbih dunya. Laki-laki yang dimaksudkan di sini adalah laki-laki yang tangguh, yang tidak mengorbankan urusan ibadahnya gara-gara ia sibuk mengurus urusan-urusan yang sifatnya muamalah, yang kita istilahkan dengan urusan-urusan dunia. Wala tijaratun wa makasibun mushghilatun anhu. Dia tidak disibukkan oleh satu bentuk perdagangan, maksudnya segala bentuk usaha
yang mendatangkan keuntungan. Segala bentuk usaha yang mendatangkan keuntungan. Jadi bukan maksudnya di sini tijarah, bisnis, artinya yang berkaitan dengan jual beli benar yang dimaksudkan, akan tetapi apa saja usaha-usaha yang mendatangkan keuntungan itu masuk dalam kategori tijarah. Nah, bagaimana kaitannya dengan orang yang punya profesi yang tidak berkaitan dengan transaksi? Umpamanya, kan kita punya profesi ini berbeda-beda. Ya, ada yang petani, ada yang tukang kebun, macam-macam. Apakah kalau demikian itu tidak masuk di dalamnya? Tentu masuk di dalamnya, sebab apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, itu dalam rangka untuk mendatangkan keuntungan. Ya, kalau petani tentu untuk mendapatkan hasil panen dari berbagai macam yang mereka tanam itu. Kenapa ayat dalam surah Al-Jumu'ah mengatakan wadarul bai', dan tinggalkanlah jual beli? Nah, tidak bisa dipahami bahwa yang dimaksudkan di situ adalah berkaitan dengan jual beli saja. Umpamanya ada petani kurma di Madinah berapa itu, bilang saya tidak masuk di dalamnya karena saya bukan pedagang, saya cuma petani, saya cuma menanam kurma. Masuk di dalamnya karena itu adalah intinya kesibukan yang bisa dikatakan menghalangi dia untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kenapa ayat itu mengungkapkan tinggalkan jual beli? Diungkapkan itu menunjukkan bahwasanya ada kemungkinan kebanyakan profesi penduduk Madinah pada waktu itu memang adalah pedagang. Maka disebutkan tinggalkan jual beli karena itu yang kebanyakan ada di lapangan. Sehingga yang tidak masuk dalam kategori penjual, pebisnis, akan tetapi dia mengambil kesibukan, itu masuk di dalamnya. Maka disebutkan satu contoh untuk menunjukkan bahwa semua kesibukan itu masuk di dalamnya. Nah, itulah pentingnya untuk kita memahami redaksi-redaksi itu, karena bisa saja kita mengatakan wadarul bai', tinggalkan jual beli. Sesederhananya, ada orang yang bisa mengatakan, saya tidak meninggalkan karena saya petani, saya tidak meninggalkan karena bukan jual beli, kan cuma jual beli yang dibilang, ada dalilnya. Nah, tidak begitu cara memahaminya. Disebutkan itu karena itulah fenomena yang terjadi pada saat itu. Andaikan mungkin penduduk Madinah yang pada waktu turun ayat ini kebanyakan adalah petani, kemungkinan ayat itu mengatakan tinggalkanlah ladang kalian. Tinggalkanlah ladang kalian. Maka ini kita bisa kiaskan kepada seluruh aktivitas-aktivitas untuk menghentikan aktivitas itu ketika tiba saatnya untuk kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah sampai pada saat ini, di mana turunnya ayat itu di kota Madinah wadarul bai', sampai sekarang ini itu masih dipertahankan jamaah sekalian. Kita lihat di kota Madinah, di kota Mekah, sebelum azan, semua toko-toko pelaku bisnis di sekitar Masjid Nabawi itu sudah siap-siap untuk menutup tokonya, Pak. Karena memang ada aturannya. Kapan sudah azan dan masih buka, itu bisa dicabut izinnya, Pak. Bisa dicabut izinnya. Ya, dulu kita masih lihat itu di Madinah, di Mekah, pedagang valuta asing itu, apa namanya? Money changer. Kalau kita kan di sini money changernya kayak bank apa semua. Di sana money changer itu, masya Allah kayak seperti toko-toko kelontong saja. Ya, jual jual beli uang, ya,
Tukar maksudnya. Itu ketika tiba waktu sholat, Masya Allah, itu dulu biasa cuma ditutup-tutup dengan kayak kain-kain biasa Pak. Ini usaha valuta asing. Saya bisa bayangkan sekarang kalau di Indonesia seperti itu, kalau di sholat tidak tahu apa yang terjadi setelah pulang. Ya, itu sisi-sisi bahwa Masya Allah, kota Madinah adalah kota yang aman Pak. Kota yang aman, Masya Allah. Jadi semua pedagang-pedagang itu ketika sudah mau azan itu harus tutup Pak. Ya. Ada aturan yang dibuat oleh pemerintah. Nah, inilah salah satu di antara contoh bahwa memang ketika ada kekuasaan, ketika ada otoritas, maka hal-hal yang seperti ini itu memang ketika yang berkaitan dengan penguasa yang melakukan itu akan efektif. Beda kalau pribadi-pribadi. Nah, kita katakan itu untuk toko apa? Coba kalau ada aturan di kelurahan ini disepakati, pokoknya kalau tiba waktu salat ditutup untuk sementara tokonya. Ada aturan-aturannya, ada undang-undangnya. Dan karenanya dalam menjalankan syariat itu kadang-kadang memang dibutuhkan otoritas kekuasaan. Karenanya kekuasaan itu sangat dibutuhkan di dalam agama kita untuk menegakkan daripada aturan-aturan yang andaikan secara pribadi-pribadi itu tidak bisa kita melaksanakannya. Makanya sekarang ini di daerah-daerah, alhamdulillah, ya, kepala-kepala daerah, wali kota, bupati, ya, yang berkolaborasi dengan anggota dewan yang ada di daerah itu biasanya menggodok perda-perda syariah, ya, perda-perda syariah. Akan tetapi, ya, sebahagian daripada partai-partai yang sekuler ini berusaha untuk menghantam ini dan untuk menghilangkan daripada perda-perda syariah itu karena menganggap itu adalah cara untuk menonjolkan Islam. Padahal itu adalah berkaitan dengan keyakinan kita yang tentu kita tidak akan mengganggu orang lain. Kemudian la tulhihi tijarah, mereka tidak dilalaikan oleh bisnis. Wa hadza yashmalu kulla taqassubin yuqsadu bihi al-iwad, dan ini masuk di dalamnya segala bentuk usaha yang jelas di dalamnya ada transaksi. Kemudian Allah mengatakan wala bai', dan tidak pula dilalaikan oleh transaksi jual beli. Apa perbedaannya antara tijarah dengan bai'? Tijarah adalah bisnis, usaha secara umum. Bai' maknanya adalah jual beli, transaksi jual beli. Ini adalah contoh daripada menyebutkan yang umum kemudian menyebutkan yang khusus. Jadi tijarah itu adalah bentuk umum dari segala bentuk usaha. Kemudian jual beli itu adalah contoh daripada usaha. Jadi jual beli itu artinya apa? Contoh daripada usaha. Menyebutkan yang umum, kemudian menyebutkan yang khusus. Ya, menyebutkan yang umum, kemudian menyebutkan yang khusus. Ada juga contoh menyebutkan satu bahagian, tapi maksudnya adalah keseluruhan. Menyebutkan sebahagian, akan tetapi maksudnya adalah keseluruhan. Saya kasih contoh. Dalam hadits Nabi SAW mengatakan, "Ainani la tamassuhuman nar abada." Ada dua macam mata yang insya Allah tidak akan disentuh oleh api neraka. Ada dua macam mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Yang pertama, ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia baca Quran mungkin, dia baca tadi itu yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Mereka khawatir pada hari di mana penglihatan dan hati
menjadi tataqallab, ya, menjadi guncang. Begitu pada nanti terjadi di hari kiamat. Akhirnya dia meneteskan air mata karena dia membayangkan itu. Atau ketika dia terjadi bencana, umpamanya gempa bumi, dia teringat dengan firman Allah, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha." Apabila bumi ini digoncangkan dengan sekencang-kencangnya. Ya. Bagaimana lagi kalau tiba hari kiamat itu? Gempa bumi yang cuma berapa skala Richter itu sudah meluluhlantahkan, ya, bumi ini. Bagaimana lagi kalau digoncang oleh Allah Subhanahu wa taala? Dia berpikir tentang hari itu. Akhirnya dia takut dan pada akhirnya dia meninggalkan bentuk bisnisnya itu dan dia segera menutup daripada usahanya untuk menghadiri sholat jamaah umpamanya. Karena yakhafuna yauman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Itu ainun bakat min khasyatillah. Mata yang menangis karena takut kepada Allah. Atau dia sholat, tiba-tiba mungkin ada sedikit terkondisi rasa khusyuk, maka dia menangis, dan itu adalah mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Yang kedua, mata yang begadang di malam hari karena berjaga-jaga di perbatasan musuh. Nah, ini dalam kaitannya dan momentum pertempuran kaum muslimin di perbatasan. Ada memang orang-orang yang ditugaskan untuk jaga malam, jangan-jangan ada musuh yang menyerang masuk. Maka begadangnya orang yang seperti ini, matanya itu dijamin oleh Allah tidak akan disentuh oleh api neraka. Ya. Jadi ada dua model mata yang dijamin tidak akan disentuh oleh api neraka. Yang intinya satu karena takut kepada Allah, yang kedua dia karena begadang. Dia karena begadang. Termasuk diantaranya adalah begadang karena menuntut ilmu. Itu adalah satu bentuk keutamaan. Satu bentuk keutamaan. Jadi kalau orang banyak begadang di malam hari karena dia menghafal Quran, karena dia menuntut ilmu, itu tidak mengapa begadang yang seperti itu. Tapi selain daripada itu, maka Oma Irama sudah mengingatkan kita, begadang jangan begadang. Ya. Artinya itu begadang yang tidak ada manfaatnya. Tapi begadang yang ada manfaatnya, silahkan begadang. Umpamanya begadang karena sholat malam, itu tidak bisa dilarang untuk begadang. Itu begadang yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang yang saya mau garis bawahi, dalam hadis itu dikatakan ada dua mata yang tidak disentuh oleh api neraka. Berarti kalau demikian kita bayangkan ada mata yang masuk ke dalam surga, kemudian badannya di mana? Kan cuma disebutkan mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Berarti ada mata yang masuk ke dalam surga, badannya tertinggal di luar. Itu namanya menyebutkan yang satu untuk menunjukkan semuanya masuk. Kenapa disebutkan kata mata itu? Karena dialah yang melakukan perbuatan itu. Dia yang begadang, dia yang meneteskan air mata. Maka itu yang dijanji untuk tidak disentuh oleh api neraka. Maksudnya ketika matanya tidak disentuh oleh api neraka, berarti seluruh badannya dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya, insya Allah itu dijamin tidak akan disentuh oleh api neraka. Itu namanya menyebutkan satu contoh, tapi maksudnya adalah keseluruhan. Itulah pentingnya untuk kita memahami kaidah-kaidah di dalam memahami Quran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kalau kita tidak memahami kaidah-kaidah itu, kita bisa rancu dalam memahami. Dia bilang dalilnya itu cuma mata saja, tidak ada dalilnya bahwa badannya. Berarti bagaimana jarinya, bagaimana yang lain? Masuk semuanya. Insya Allah tidak akan disentuh oleh api neraka. Allah berfirman dalam ayat yang lain, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Terjadi kerusakan di permukaan bumi ini, di darat dan di lautan, disebabkan karena tangan-tangan manusia. Kalau sekarang ini Pak,
bukan lagi disebabkan karena tangan manusia, tapi cara berpikir yang tidak benar menyebabkan kerusakan itu. Tapi disebutkan kenapa tangan? Karena asalnya ketika kita bekerja, asalnya itu menggunakan tangan. Bukan berarti bahwasanya kalau dia berpikir menghasilkan aturan-aturan yang menyimpang itu tidak masuk di dalamnya. Karena hanya tangan dia sebutkan, semua apa yang punya peranan dalam kaitannya untuk merusak daripada tatanan kehidupan ini, itu akan menjadi pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahaula'ir rijal wa in tajaru wa ba'u washtaru fa inna dzalika la mahdhura fi. Jadi ayat ini harus kita pahami baik-baik bahwa ayat ini bukan menunjukkan bahwa tidak boleh kita berusaha. Harus kita pahami. Bukan menunjukkan bahwa diharamkan kita untuk berusaha. Akan tetapi ketika bersamaan waktunya lagi sibuknya kita berusaha, bertepatan dengan waktu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka usaha ini yang harus mengalah untuk sementara dalam rangka untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan dilarang. Bahkan berusaha ini adalah bagian daripada hal yang sangat dianjurkan di dalam agama kita. Orang pemalas itu sangat dibenci dalam agama kita. Bahkan Nabi SAW mengatakan, barakallahu ummati fi bukuriha. Barakallahu ummati fi bukuriha. Semoga Allah memberkati umatku dalam keberpagi-pagiannya keluar dari rumahnya mencari rezeki. Maka ini perlu untuk kita amalkan ini hadis. Untuk berpagi-pagi, apa saja bisa kita kerjakan? Karena di situ ada keberkahan. Di situ ada keberkahan. Kata orang Arab, fil haraka barakah. Dalam bergerak itu ada keberkahan. Dalam bergerak itu ada keberkahan. Baik. Jadi katakan di sini bahwa mereka orang-orang yang disebutkan dalam ayat ini, mereka adalah orang-orang yang berbisnis, mereka adalah orang yang jual beli, mereka adalah orang yang sibuk berusaha, dan itu bukan sesuatu yang dilarang, akan tetapi tidak menyebabkan hal tersebut mereka dilalaikan dan pada akhirnya mereka tidak menunaikan kewajiban mereka sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan an dzikrillah. An dzikrillah tidak dilalaikan untuk tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana zikrullah itu? Zikrullah itu Pak banyak macamnya. Zikrullah itu banyak macamnya. Salah satu di antara zikrullah yang langsung disebutkan dalam ayat ini adalah wa iqamis shalah, yaitu mendirikan salat. Yaitu mendirikan salat. Jadi siapa yang mau ingat kepada Allah, maka contoh aplikatifnya adalah mendirikan salat. Salat wajib atau salat sunnah itu adalah contoh daripada berzikir kepada Allah. Apa ayatnya? Wa aqimus salata lidzikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Kata Allah, wa aqimus salata lidzikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Membaca Al-Quran itu adalah zikrullah. Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Sesungguhnya orang-orang beriman itu apabila disebut nama Allah, zikrullah, wajilat qulubuhum, takutlah dan gemetarlah hati-hati mereka. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah. Ingat, pertama disebutkan zikrullah, kemudian setelah itu disebutkan membacakan ayat-ayat Allah. Berarti membaca ayat Allah atau membaca Al-Quran itu adalah contoh daripada zikrullah. Nah, bisa kita ambil kaidah lagi di sini. Ini contoh ayat menyebutkan zikrullah secara umum, kemudian menyebutkan contoh di antara zikrullah itu. Iya. Kemudian contoh lain lagi, wa dzakara asma rabbih fa shalla. Dia berzikir kepada Tuhannya kemudian dia salat. Nah, sudah ada yang tadi itu ayat kedua. Wa aqimus salata
lidzikri wa aqimus salata lidzikri. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wa sabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah dengan ingatan yang banyak dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan di waktu sore. Maka disebutkan contoh zikir itu adalah zikir lisan. Subhanallah itu juga zikir. Yang mungkin kita pahami selama ini, zikir itu subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu adalah zikrul lisan. Zikir yang kita sibukkan adalah lisan-lisan kita. Ada zikir yang berpadu antara lisan dengan gerakan. Itulah sholat. Ada zikir yang bukan hanya sekadar subhanallah, tapi zikir dalam arti mengkhatamkan bacaan Al-Quran. Itu adalah zikir-zikir. Dan zikir ini kita pilih sesuai dengan momennya. Ya, kalau tiba saatnya untuk kita sholat wajib, maka sholat sunnah itu tidak boleh lagi. Padahal sholat sunnah juga bagian daripada zikrullah. Nabi mengatakan, apabila sudah diqamat, maka tidak ada sholat lagi. Apabila diqamat, maka tidak ada sholat lagi. Jadi kalau umpamanya kebetulan kita ini sholat sunnah, kemudian sudah diqamat, maka keluar saja, batalkan itu sholatnya dan ikut bergabung, karena wajib itu harus dimenangkan di atas yang sunnah. Artinya yang sunnah ini tidak boleh dilaksanakan di saat wajib itu sudah dilaksanakan. Terkecuali kalau umpamanya ada orang yang sudah berada pada tasyahud yang terakhir, ya, dan diqamat, maka itu diselesaikan saja karena tidak menyebabkan dia ketinggalan dari bacaannya ya sang imam. Kemudian ya dikatakan lakinnahu la tulhihim bi an yuqaddimuha yu'tiruha ala dzikrillah wa iqamis sholati wa ita'iz zakat. Allah menyebutkan di sini mendirikan salat dan menunaikan zakat. Mendirikan salat dan menunaikan zakat. Ini isyarat bahwasanya kita sebagai sebagai seorang muslim, katakanlah seperti itu, ternyata kewajiban kita itu ada dua, Pak. Kewajiban yang pertama adalah memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang mewakili kata-kata wa iqamis shalah. Mendirikan salat itu hubungan vertikal langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melalui media-media siapa-siapa dan apa-apa, langsung kepada Allah. Allahu akbar. Allahumma barik, Allahu akbar kabiran. Kemudian wa ita'iz zakah itu mengisyaratkan bahwa orang yang memperbaiki hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala juga harus memiliki kepedulian sosial, yaitu menunaikan zakat. Ini kaitannya dengan berbagi kepedulian kepada sesama kita. Dan karenanya dalam Quran itu selalu digabungkan itu wa aqimus sholata wa atuz zakah, menunjukkan orang baik itu adalah orang yang memperbaiki hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia memperbaiki hubungannya terhadap sesama manusia. Tidak boleh ada yang sekedar memperbaiki hubungan vertikalnya, akan tetapi dia tidak memperbaiki hubungan sosialnya, kepeduliannya. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, fadzalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin. Kemudian selanjutnya dikatakan di sini, bal ja'alu ta'amallahi wa 'ibadatahu ghayatan muradihim, akan tetapi yang mereka prioritaskan dalam kehidupan ini adalah mentaati Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan ibadah itu, dan itu tujuan yang tertinggi, tujuan hidup seorang muslim, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia terkecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan berikutnya masih ada yang tersisa, yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Intinya mari kita melatih diri kita ya untuk disiplin dalam ibadah-ibadah kita. Apapun bentuk kesibukan kita, insyaallah tidak menyebabkan karena kita melaksanakan ibadah dan zikir kepada Allah, akhirnya rezeki kita itu lari dan pergi. Ya, insyaallah kalau kita memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, rezeki ini tidak akan pernah tertukar
lakukan di dalam kehidupan kita ini. Mungkin Anda katakan kalau saya tutup toko saya mungkin lari pelanggan saya. Allah punya cara sendiri untuk mendatangkan pelanggan-pelanggan ya bagi kita. Saya masih ingat beberapa hari yang lalu saya pernah ungkap di sini contoh ketika saya buka warteg di rumah saya itu di Siwa dulu. Oh, pada waktu maghrib itu datang semua anak-anak mau nelpon. Ya masih ada dulu warteg itu. Saya berpikir, wah ini kalau ditutup ini waktu maghrib ini lari nih pelanggan. Apalagi banyak kompetitor di sekeliling situ. Ternyata setelah ditutup, masya Allah, pelanggan itu justru mengatakan, oh kalau wartegnya Pak Ustadz itu sudah di sholat maghrib baru dia buka. Pada akhirnya mereka yang mengalah, sudah maghrib baru mereka datang. Padahal cara berpikir dikatakan, oh nanti lari pelanggan. Ternyata Allah yang mengatur daripada hati-hati manusia. Kita dapat dua-duanya, dapat urusan akhir kita dan kita juga tidak melupakan daripada urusan dunia kita. Demikian ya mas sekalian, semoga bermanfaat. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.